Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidina wal faizina wal maqbulina wal maghfurin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala alaihi salatu wassalam an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pembukaannya 2 menit. Padahal sudah jam 9:17 menit dan kita akan berakhir di jam 10. Mestinya kalau mau fair ya 10:17. Tapi nanti berarti kalau 10:17 sudah ada materi berikutnya. Nah, sudahlah pokoknya kita jalankan. Saya mohon maaf karena terlambat 17 menit. Bukan 15 menit. Karena yang 2 menit buat pembukaan tadi. Ya, pertama-tama saya haturkan ucapan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, puasa kita, zakat kita, siam kita, qiyam kita, semuanya Allah terima. Dan Allah menjadikan kita termasuk orang yang aidin, yang faizin, yang makbulin, dan yang maghfurin. Dan juga saya aturkan mohon maaf lahir dan batin. Kira-kira semuanya yang hadir di sini, yang laki-laki, yang perempuan, apakah bersedia memaafkan kesalahan saya? Alhamdulillah. Karena esensi dari halal bihalal sebetulnya memang satu, silaturahmi, yang kedua saling maaf memaafkan. Kalau hanya memohon maaf mudah, kalau hanya minta maaf mudah, tetapi memaafkan itu perlu perenungan, perlu membandingkan antara budaya masyarakat saat ini dengan apa yang digariskan Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal memaafkan. Mari kita lihat sebelum kita mengkaji hadis yang sekaligus sudah dibacakan. Apakah nanti bisa dimulai penjelasannya sekarang atau belum, ya pokoknya kajian kita masih pada soal hadis Arba'in Nawawi, dan ini hadis yang ke-9. Tapi awalnya karena ini masih bulan Syawal, di bulan Syawal tanggal 22 yang
23 apa 22? 23. Iya 23. Kalau kalender saya lihat 22 tadi. Ya. Dan berarti masih ada waktu 1 minggu lagi yang belum puasa 6 hari bulan Syawal, sebaiknya untuk dilakukan. Karena man shoma ramadhana tsumma atba'ahu bi shittin min syawala kana yasumu shaumad dahr. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa seumur hidupnya. Lah, selama-lamanya, berarti besar sekali pahalanya. Dan ini ranking kedua, ranking pertama malah. Di antara sekian banyak puasa sunat, ya ranking pertamanya itu. Ranking keduanya baru puasa Arafah. Ranking ketiganya baru puasa bulan Muharram itu, tanggal 10 Muharram, hari Asyura, dan seterusnya. Nanti ranking berikutnya termasuk puasa Senin Kamis gitu ya. Ini mudah-mudahan bagi yang belum menjalankan bisa melaksanakannya. Saya sendiri sudah baru dapat 5 hari, berarti masih 1 lagi. Rencana hari kemarin, tetapi karena kemarin ada acara halal bihalal, ya terpaksa tidak puasa. Sekarang juga ada halal bihalal, maka tidak puasa. Terlebih lagi dikasih air mineral sudah. Nah, jadi saya nggak puasa. Gitu. Iya, jadinya nggak halal. Insya Allah besok karena hari Senin, gitu. Jadi sekaligus memulai puasa Senin Kamis. Para peserta kuliah yang kami banggakan dan kami hormati, ini budaya halal bihalal walaupun bahasa Arab itu nggak ada itu dalam Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab nggak pernah ada. Yang ada di masyarakat, yang ada dalam spanduk-spanduk halal bihalal mulu gitu. Walaupun Syawalnya udah habis masih halal bihalal terus gitu. Syawalnya udah di penghujung halal bihalal terus ya. Intinya apa? Saling memaafkan, dan idealnya kita bukan hanya pandai meminta maaf, bukan hanya pandai memohon maaf, tetapi juga pandai memaafkan. Sebagian masyarakat kita ini punya sindrom atau tertular budaya masyarakat barat yang mereka punya kaidah, gua maafkan tapi tidak gua lupakan. Itu terus apa itu? Kalau bukan dendam kesumat. Iya, gua maafkan tapi tidak pernah gua lakukan, gua lupakan. Jadi memaafkan tapi tidak mudah mau lupakan itu tetap aja masih gerundel kan? Dalam batinnya masih ada dongkol. Padahal tasofahu tadhabul ghillu an qulubikum. Berjabat tanganlah kalian, musofahahlah kalian, rasa-rasa gerundel, gondok, macam-macam kesel dan lain-lain akan lenyap dari hati kalian. Makanya budaya kita halal bihalal itu antara lain kemudian saling musofahah. Apa? Musofahah, jangan mukasyafah. Ya. Orang mari kali kita bermukasyafah, apa mukasyafah? Adu kasyafah. Ya. Jadi salah menyebutnya kalau gitu ya. Nah, ini dicontohkan oleh Kanjeng Rasulullah SAW yang sangat memaafkan. Walaupun sebetulnya beliau masih ingat satu persatu orang-orang yang menyalahi, yang pernah menyakiti, mengintimidasi, bahkan berulang kali ingin membunuh Rasulullah. Setelah Rasulullah Muhammad SAW berhasil membina masyarakat di Madinah dan diikuti oleh puluhan ribu orang jamaah ketika Fathu Makkah, maka Rasulullah menyampaikan satu pidato ketika sudah masuk Masjidil Haram itu. Sebelum masuk Masjidil Haram ditunggu-tunggu oleh semua orang yang hadir di situ. Lalu kata beliau, madza taro,
ma'af'alu bikum. Apa yang kalian lihat, apa yang menurut kalian, menurut benak kalian yang akan saya lakukan terhadap kalian semua ini. Wahai orang-orang Quraisy, saya masih apal tuh 1, 2, 3 siapa namanya masih apal, dan seandainya saya memerintahkan untuk ditangkap dan dihabisi, saya bisa. Karena waktu itu berulang kali mau membunuh saya. Seandainya saya melakukan itu bisa. Tetapi ketika Rasulullah bertanya, "Madza taro? Madza af'alu bikum?" Apa yang kalian lihat? Ya, apa menurut Anda yang akan saya lakukan terhadap kalian? Lalu mereka, "Anta karimun wabnu karimin." Engkau adalah orang yang mulia dan putra dari seorang yang mulia, dan tidak pernah engkau melakukan sesuatu kecuali pasti kebaikan. Itu mereka menjawab begitu. Maka beliau kemudian mengatakan, "Idhabu fa antum tulaqo." Silahkan kalian pergi kemana saja sesuka kalian, dan kalian terbebas. Kalian tidak saya apa-apain. Itu budaya memaafkan Rasulullah SAW yang betul-betul luar biasa. Makanya kalau dalam bahasa Jawa ada istilah apa? Mikul dur, mendem jeru. Itu artinya hal-hal mulia di junjung tinggi, sedangkan hal-hal yang buruk itu disimpan baik-baik. Makanya kue Lebaran selain ketupat adalah lepet. Apa itu lepet? Lepet itu ketan yang dibungkus janur, dipuntir-puntir, ya, itu namanya lepet. Sebagian mahasiswi itu berpenampilan seperti kue lepet karena pakai kayak pakaian ketat sekali, gitu, kelihatan got-gotnya. Nah, itu berarti lepet itu apa artinya? Lepat. Bukan. Kalau kupat ada terjemahannya, ini lepet juga ada terjemahannya. Ini lepet kaitannya dengan tadi, memaafkan tadi. Kaitan dengan mendem jero mikul dur. Lepet itu artinya nyilep rapet. Nyilep. Nyilep bukan nilep. Gitu. Jadi nyilep rapet. Disimpan rapat-rapat, aib-aib orang jangan dipublikasikan, aib-aib orang jangan diviral-viralkan. Itulah ajaran Kanjeng Rasulullah SAW untuk memaafkan, yang intinya di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kalian memberi maaf, memaafkan, dan berlapang dada. Itu jadi inti ajaran Kanjeng Rasulullah SAW adalah mudah memaafkan. Kalimat saya maafkan tapi tidak saya lupakan, itu betul-betul menyesatkan, gitu ya. Kita jangan sampai punya dendam sesuatu, jangan kemudian tidak memaafkan kepada orang yang telah meminta maaf kepada kita. Karena kenapa? Ya, silakan izin kamar mandi, gak usah diantar, udah tahu tempatnya. Ya, ya. Jadi kita dalam bulan Syawal ini dianjurkan untuk saling memaafkan dan memberi maaf. Karenanya ucapannya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Itu ucapan yang sangat mulia. Pertama sinkron dengan kue lepet karena nyilep rapet. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapapun yang menyimpan aib orang mukmin, maka Allah akan simpan, Allah akan tutupi aibnya kelak di hari kiamat. Oleh karenanya budaya saling memaafkan harus kita pertahankan. Teman-teman semuanya yang kami hormati, hal lain yang perlu kita renungi terkait dengan soal memaafkan ini, bahwa
kita saling memaafkan ini bagian dari cara menggapai maghfirah Allah, gitu. Karena apa? Maghfirah Allah itu diupayakan dengan tobat. Tobat itu kalau kaitan dengan hablum minan nas, kaitan dengan hubungan horizontal antara sesama makhluk manusia ini, itu syaratnya ada 4. Kalau yang kaitan dengan Allah, menggapai maghfirah Allah yang disyaratkan di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin, gitu ya, bergegaslah, jangan santai-santai, bergegaslah kalian menuju ampunan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengejar kebaikan sebagaimana makna syawal. Syawal itu artinya irtafa'a wa irtaqo, naik dan meningkat. Jadi setelah kita keluar dari kawah condro di mukonya Ramadan, kita kan semangat sekali itu ya, getap sekali, bangun sahur, lalu masih sebelumnya udah taraweh, ya, kemudian istirahat sejenak dan seterusnya. Ini kita pertahankan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya supaya kita menjadi naik kelas. Itu intinya. Nah, oleh karenanya kita supaya bisa menjadi murtafi dan murtaqi, orang yang naik kelas dan meningkat, maka ingat ini semuanya dalam rangka menggapai maghfirah Allah, karena Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Maghfirah hanya dari Tuhanmu. Jadi kalau kaitan dengan kesalahan kita pada Allah, syaratnya 3 kalau mau menggapai maghfirah. Apa itu? Yang pertama, harus berhenti dari perbuatan yang rutin dilakukan dan berupa maksiat. Itu namanya tobat. Syarat tobat 3. 1, berhenti dari perbuatan yang rutin dilakukannya, perbuatan kemaksiatan tentunya. Yang kedua, harus mencabut diri, termasuk menyesal. Tadi mencabut diri sama berhenti sama menyesal. Menyesal atas apa? Perbuatan kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan, ya, dan lain-lain dosa yang rutin dilakukan. Kemudian dia setelah menyesal, lalu juga mencabut diri. Lalu yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Karena kalau mengulang lagi bukan tobat tapi tomat. Apa itu? Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat, begitu. Atau tobat sambel, walaupun pedes, kemarin sakit perut sampai mencret-mencret, tapi besok makan sambel lagi. Bahkan sambel itu kadang-kadang ngefeknya pada soal asam lambung. Banyak orang yang punya penyakit asam lambung akibat sering mengkonsumsi cabai. Nah itulah, jadi kita dianjurkan betul untuk saling memaafkan dan memohon maaf, gitu. Yang kedua, kaitan dengan soal syawal atau halal bihalal, itu kita ingat makanan khasnya adalah ketupat, betul kan? Ketupat itu apa? Ketupat itu bahasa Jawanya kupat. Arti kupat adalah mengaku lepat. Mengaku lepat itu mengaku bersalah. Dicontohkan oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Beliau setelah diturunkannya surat Abasa wa Tawalla, anja'ahul a'ma la'allahu apa? Wa ma 'alaika alla yazakka, ya. Beliau ada seorang yang berpaling dan bermuka masam. Irja'ahul a'ma abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ketika didatangi oleh seorang yang tunanetra. Namanya siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, itu Allah langsung menurunkan ayat menegur sikap dan perilaku Rasulullah yang berpaling. Ya.
Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kamu tidak tahu kan kalau dia ingin membersihkan diri, au yazakkaru atau dia ingin belajar, fayang fatang fau dzikra, dan kemudian peringatan itu akan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Gitu. Kamu kan tidak tahu soal itu gitu. Dan Rasulullah betul-betul merasa sangat bersalah. Maka sejak diturunkannya ayat ini, beliau memanggil Abdullah bin Ummi Maktum ini bukan lagi dengan kata-kata ya ammi, wahai pamanku, tetapi dengan kata-kata apa? Ya man atabani rabbi. Apa artinya? Wahai orang yang membuat saya dimarahi Gusti Allah. Gitu. Ya man atabani rabbi. Wahai orang yang gara-gara orang inilah saya ditegur Gusti Allah. Jadi berarti apa? Beliau tidak melupakan peristiwa yang sangat bersejarah itu, diabadikan di dalam Al-Quran, sehingga beliau memanggil Abdullah bin Ummi Maktum sampai beliau wafat dengan kalimat ya man atabani rabbi. Ini contoh merasa bersalahnya Kanjeng Rasulullah, dan kita harus ikuti di bulan Syawal ini. Kita harus berani atau harus mengaku lepat. Makanya mohon maaf lahir dan batin, dan direspon dengan memberi maaf. Jangan sampai punya kaidah gua maafkan tapi tidak pernah gua lupakan. Ini menyesatkan ini. Ya, ini dendamnya orang-orang yang di luar Islam ini. Kalau ada yang dendam berarti memang karena prinsipnya begitu. Ya, jadi begitu salah ya salah betul gitu ya. Nah itulah. Jadi soal budaya memaafkan ini halal bihalal, istihlal itu sangat bagus ya. Kemudian selain mengaku lepat, makna kupat itu juga berarti laku papat. Apa itu? Melakukan 4 hal. Laku papat itu artinya 4 hal itu harus dilakukan. Apa yang dilakukan? Pertama, harus lebar, harus lebaran. Gitu. Artinya puasanya disempurnakan walaupun ada beda-beda memulainya dan beda-beda mengakhirinya. Tapi yang Muhammadiyah 30, yang non Muhammadiyah juga 30 hari. Kan begitu kemarin tuh puasanya kan. Nah itu harus sanggup melebarkan, karena didasarkan atas firman Allah apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi ini supaya tukamil ya, supaya menyempurnakan, melebarkan. Itu satu. Apa? Lebaran gitu ya. Yang kedua, harus sanggup luber. Meluberkan bagian dari yang Allah titipkan pada kita, maka kemudian kita pulang kampung dengan menukar receh-receh ya, 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, 50, itu dibagi-bagi, namanya THR gitu kan. THR itu apa? Tunjangan hari raya, bahasa Arabnya apa? Nggak dikenal. Masa kita terjemahkan sodamah yaumul kabir ya? Itu dipaksain itu. Apa itu? Tunjangan sodamah hari yaumul seraya kabir, sodamah yaumul kabir. Itu begitu di Mekah bingung orang ini, apa ini ya. Sama bingungnya ketika ada istilah halal bihalal, mereka juga bingung itu, apa halal bihalal gitu ya. Nah, jadi begitulah sodamah yaumul kabir, itu tunjangan hari raya, dan itulah yang dianjurkan. Yang diwajibkan kaitan dengan soal luber adalah zakat fitrah. Karena tidak seorang pun di antara kita yang hadir di sini kecuali pasti melaksanakan zakat fitrah. Berapa? 50.000 ngontrak pada Allah, hidup 1 tahun 50.000, nggak mau bayar, mampu saja. Murah. Ngontrak pada kontraktor bisa 1 juta, bisa 1.500.000, tergantung fasilitasnya kan gitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, harus mau lebur, artinya melebur dosa, saling memaafkan, kembali pada kalimat wal ya'fu wal
yasfahu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah laku labur. Labur itu cat yang warnanya putih. Kalau cat yang warnanya hitam namanya tir. Cat yang warnanya merah namanya meni. Itu bahasa Jawa begitu tuh. Ya. Cat itu warna macam-macam. Kalau yang putih namanya labur. Gitu. Orang Jawa memang detail ya. Orang gemuk jatuh namanya mak beluk. Tapi cendok jatuh mak kelunding. Piring jatuh mak piar. Gelas jatuh juga sama mak piar, gitu ya. Ya. Ada orang gandeng-gandeng, berdua jatuh mak gedebuk. Nah, jadi itu bahasa Jawa itu sesuai dengan jenis yang jatuh itu apa. Ya, kalau bahasa Indonesia nggak ada itu. Iya. Jadi ada mak piar, mak gedebuk, mak gelunding, mak geludak. Nah, kalau pintu jatuh mak geludak, gitu kan. Jadi memang itu macam-macam jatuh dalam bahasa Jawa. Bahasa Arab tidak ada, jatuh ya jatuh aja. Para peserta kuliah yang kami hormati, termasuk yang tidur lelap, gitu ya. Karena yang tidur lelap ini juga niatnya ibadah, gitu ya. Ibadah masih terkontaminasi puasa, gitu kan. Kemarin satu Ramadan selama 1 bulan itu banyak tidur, sekarang masih tidur, gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi itu pengantar udah lama ya. Pengantar sampai 26 menit nih, ya. Tapi nggak apa-apa karena ini dalam rangka halal bihalal. Silakan, ya. Yang ketiga, jangan main-main terhadap halal bihalal, karena kalau tidak kita lakukan itu bisa berisiko besar di akhirat. Ayo, ini berat nih. Karena Rasulullah bersabda begini, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yaum min qabli alla yakuna dirhamun wala dinarun fa in kana lahu amalun sholihun ukhidalahu ya wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min amali sahibihi fahumila alaihi. Siapapun yang pernah melakukan kedoliman pada saudaranya, maka hendaklah istihlal, maka hendaklah minta dihalalkan, hendaklah minta maaf, karena nanti kalau sebelum uang dirham dan dinar tidak ada gunanya, sebelum uang rupiah tidak berguna. Pertanyaannya, kapan orang nggak gunain duit? Kalau sudah meninggal kan? Jadi sebelum meninggal segera minta maaf, istihlal terhadap kesalahan yang pernah kita lakukan pada seseorang. Kalau tidak nanti bermasalah. Kalau misalnya orang yang berbuat kedzaliman itu ada kebaikannya, akibat tidak minta maaf, maka kebaikan orang yang berbuat dolim itu dipindahkan pahalanya kepada yang terdolimi, sehingga dia tidak punya amal-amal baik. Walaupun rajin umroh, rajin sedekah, rajin haji, rajin macam-macam, dia banyak sekali, tetapi pas begitu dicek, zong, nggak ada apa-apanya. Itulah yang namanya muflis. Muflis itu orang yang tekor, orang yang bangkrut di akhirat. Akibat apa? Dia banyak amal soleh, tapi ternyata zong, amalnya nggak ada, karena pernah satama rojulu hada, pernah dolama rojulu hada, bahkan doroba rojulu hada. Jadi pernah memukul orang, pernah mendolimi orang, pernah memaki-maki orang, tidak sadar dan tidak meminta maaf. Selain itulah maka kita mesti laku labur tadi untuk melebur ya, melebur supaya steril gitu ya. Kalau di dalam literatur yang saya sampaikan itu ada 4, sebetulnya tambahannya lagi sekarang harus sanggup liburan. Nah ini, kalau liburan sekarang ditambah lagi pemerintah dengan WFH setiap hari Jumat. Walaupun keputusan ini merugikan sebagian khotib yang khutbahnya di pemerintah.
Ya, masjid-masjid pemerintah jadi libur, khotib jadinya pada nganggur gitu. Nah, itu jadi diantara sisi negatifnya hal itu. Para peserta kuliah yang ikhwan maupun yang akhwat gitu ya, bahwa kita sudah saatnya menuju pada hadis yang disampaikan, walaupun sebetulnya akan baik kalau menyelesaikan penerjemahan ayat yang tadi ya, dan segeralah kalian menuju maghfirah Allah dan surga. Coba maghfirah disandingkan dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini akibat apa? Akibat kita memaafkan orang, akibat kita saling memaafkan, maka terasa lega, maka terasa dunia itu luas seperti luasnya surga begitu. Jadi kalimat maghfirah, wasari'u ila maghfiratin, cepatlah menggapai maghfirah Allah dan surga, itu akibat orang memperoleh maghfirah Allah akan masuk surga dan luasnya seluas langit dan bumi. Itu artinya orang kalau ada musuh, orang kalau ada belum memaafkan, itu seakan-akan dunia sempit. Ya, dalam Al-Quran itu ada kalimat hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Sampai ketika itu bumi terasa sempit bagi orang-orang itu, padahal luasnya minta ampun. Jadi kalau kita ada musuh walaupun hanya satu, itu terasa sempit, takut-takut ketahuan di mana dan di mana. Oleh karenanya kita buat bumi ini seluas surga, atau surga itu bisa kita gapai. Dan kalau kita sudah masuk dalam maghfirah Allah, apalagi menuju surga Allah, itu kita bisa luas, bisa lega, bisa enak hidup ini. Sampai di sini. Sebelum masuk hadis, saya akan menjedanya dengan membuka air mineral. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya orang tidak puasa dan sudah ngomong setengah jam. Alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda melalui hadis Abu Hurairah dan juga Abdurrahman bin Sakhr. Kata Abu Hurairah, saya mendengar dengan kuping saya sendiri. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri tentang ucapan Rasulullah SAW bahwa manahaitukum anhu fastanibuhu. Apapun, hal apapun yang aku larang, maka jauhilah oleh kalian. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Dan apapun yang saya perintahkan kepada kalian, maka jalankan, ya, jalankan semaksimal kemampuan Anda. Kenapa? Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Karena ingatlah, umat-umat sebelum kalian itu binasa, umat-umat sebelum kalian itu sengsara, ya, akibat mereka banyak bertanya, akibat mereka umumnya pada ngeyel. Waqtilafu ala anbiyaihim waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan ikhtilaf mereka, perdebatan mereka, diskusi yang sangat sengit, ya, mereka kepada para nabi mereka. Lah ini, jadi agama ini jangan sampai membuat kita bingung, dan jangan sampai kita ngeyel dalam soal agama tanpa dasar ilmu yang memadai. Ini contoh ngeyel siapa? Dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah bersabda, innallaha qad faradu alaikumul hajja fahajju. Allah sungguh mewajibkan haji kepada kalian, maka laksanakanlah haji. Rasulullah sedang berpidato, ada di antara yang kelompok ngeyel itu berdiri, ya Rasulullah, aku la amin,
Rasulullah mendengar orang bertanya itu cuek, masih melanjutkan kalimat-kalimatnya. Tapi orang ini ngeyel lagi, ya Rasulullah, akulah amin. Wahai Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun? 2 kali tanya. Rasulullah masih cuek, masih menjelaskan hal itu. Tapi kemudian orang ini nanya, akulah amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun? Sampai 3 kali. Lalu Nabi mengatakan, lau qultu na'am la wajabat walam mastata'tum. Kalau andaikan saya katakan ya bahwa haji itu wajib tiap tahun, kalian tidak haji menjadi wajib tiap tahun. Dan kalian pasti tidak akan mampu. Jangankan tiap tahun, wong saya daftar tahun 2014 saja sampai hari ini belum berangkat. Malah ada instruksi presiden terhadap Kementerian Haji dan Umroh agar menerapkan istilah haji biaya murah dan tanpa antri. Haji biaya murah, haji murah dan tanpa antri. Enggak tahu tuh. Pokoknya, jadi siapa cepat dia berangkat. 1 menit dibuka itu jutaan orang udah ngantri. Lalu ibadah haji biaya murah tanpa antri bagaimana? Begitu caranya gimana? Ya, caranya ya kita dengerin omong-omong dah. Ya, susah. Saya aja antri tahun 2014 sekarang belum jalan-jalan. Ya, belum lagi orang lain yang antri di depan saya atau di belakang saya masih banyak sekali. Itu baru di Tangerang Selatan, baru di sini. Belum lagi di tempat-tempat lain ada yang sampai 40 tahun malah antrinya kan. Nah, jadi haji tanpa antri biaya murah itulah yang membuat semangat kerja keras Kementerian Haji dan Umroh saat ini mudah-mudahan bisa terlaksana dan mudah-mudahan teman-teman yang belum haji bisa berhaji. Amin. Teman-teman semua yang belum umroh bisa umroh. Amin. Itu syaratnya apa? Syaratnya haji daftar. Betul kan? Iya. Ya, apakah sudah separuh di antara Anda yang mendaftar haji? Belum. Silakan tunjuk jari yang belum. Oh, semuanya tunjuk jari tampak-tampaknya ini ya. Nah, sudah. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita. Para peserta kuliah, hadis ini menjadi penting bahwa semua yang Rasulullah perintahkan kita usaha jalankan dan apapun yang Rasulullah larang jangan kita kerjakan, kita menjauhi. Dan ini hadis ini menerangkan bahwa orang zaman dahulu itu binasa akibat ngeyel, akibat bertanya-tanya tentang suatu hal yang sebetulnya sudah jelas. Baik, itu hadis tadi disampaikan oleh Al-Bukhariyu wa Muslimun. Lalu nanti ada keterangan-keterangan lebih lanjut di dalam hadis ini. Tetapi sebelum saya masuk pada keterangan-keterangan itu, saya beri kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kalau ada, saya akan deketin orang yang bersangkutan dan saya akan beri kesempatan memegang mic saya supaya bisa terekam dengan baik gitu. Sebentar, saya lagi mau nyopot mic yang nyampel di kancing baju saya. Nah, malah nyantel ini. Nah, sudah. Tadi ada karet, sebentar di mana? Sini di. Ada satu yang tunjuk jari di sebelah kanan. Ya, sebentar, saya akan menuju ke sana supaya terekam dengan baik. Ya. Siapa namanya? Ya. Sebentar. Ini mic-nya nih. Ya. Silakan disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tadi mengenai orang yang bangkrut, Ustaz. Oh ya. Iya, gegara bergibah, Ustaz ya. Nah, ini kan
di zaman sekarang itu soal ghibah itu kayaknya sesuatu yang apa ya, menurut saya itu udah bukan yang bagaimana ya, kayak ya, enteng sekali gitu kita ngomongin orang gitu kan. Ya termasuk saya juga sih. Nah pertanyaan saya gini Ustaz, jika ada seseorang ngomongin si A ngomongin si B nih, nah dia bangkrut kan nih, amal ibadah dia dikasih ke B. Nah si B ngomongin si A lagi nih. Nah ini gimana Ustaz? Apakah mereka jatuhnya impas atau gimana Ustaz? Kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Tidak ada. Oh ada, sebentar. Di sebelah sana ada yang mau bertanya, sebelah kanannya lagi. Namanya Pak siapa ya? Sampingnya Pak Suradi nih. Ya, sebentar. Ini mic-nya dipakai. Nah, silakan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanyakan, saya kan sholat maghrib ya. Ya. Terus sholat maghrib, perasaan saya itu kan sholat maghrib 3 rakaat Pak. Nah terus udah udah selesai itu perasaan saya kayak kurang itu, apa sholatnya diulang lagi atau gimana Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah belakang juga ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ustadz Ahmadi ya, siapa namanya? Silakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ustadz yang terhormat serta jamaah yang berbahagia. Tadi saya ingat tentang Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Saya pernah dengar dalam riwayat beliau pernah menjadi sementara katakanlah jadi semacam penguasa sesaat ketika Nabi dalam keadaan tidak ada di tempat. Yang kedua, beliau juga pernah dikatakan memegang bendera perang. Nah, apakah betul riwayat itu sahih dan memang bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 pertanyaan, ada yang relevan, ada yang kurang relevan, tapi ya insya Allah mudah-mudahan bisa terjawab semuanya, ya, karena memang namanya taklim itu kadang-kadang begitu, bisa berkembang kemana-mana, ya. Kita ngomongin halal bihalal, tiba-tiba ngomongin sholat maghrib. Kita ngomongin halal bihalal, tapi yang lain tadi masih relevan ya. Nggak apa-apa. Yang pertama tadi soal ghibah, padahal sih sebetulnya yang disampaikan dalam konsep muflis itu bukan sesepele hibah gitu ya, tapi sudah mendolimi tanah, mendolimi istrinya, mendolimi hartanya, gitu tuh. Itu pernah nonjok orang, mungkin malah pernah menghilangkan orang dan lain-lain. Jadi bukan sekedar ghibah. Kalau ghibah sudah jelas itu diibaratkan sebagaimana orang yang makan daging saudaranya. Tapi ini lebih parah ini, ya, karena syatama rajulu hadza, memaki-maki seseorang, ya, kemudian doroba rajul hadza, memukuli orang ini. Jadi ini memang lebih parah, ya. Dosanya itu tidak sekedar hanya riba. Nah, oleh karenanya bukan berarti riba lalu boleh, tidak, tetap harus kita hindari, ya. Jadi orang yang muflis itu orang yang mendolimi orang tapi nggak nyadar-nyadar, ya, mendolimi orang tapi dia cuek, gitu. Nah, itulah yang disampaikan oleh Kanjeng Rasulullah SAW, bahwa riba tadi mendolimi orang yang bisa menjadi muflis, orang itu bisa menjadi rugi akibat dia tidak meminta maaf. Jadi intinya harus minta maaf, intinya harus memohon maaf pada orang yang pernah dilakukan secara dolim, itu didolimi, karena hadisnya biqadri madlamatihi, akan dihitung oleh Allah dengan sebesar atau sejauh mana dia pernah mendolimi, begitu ya. Untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaannya soal sholat maghrib, ya, sholat maghrib lalu dia ragu
Apakah sebetulnya sudah 3 atau baru 3,5 ya? Atau baru 2 sudah salam gitu kan? Jadi kaidah dalam hukum Islam ini adalah dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu sampai Anda betul-betul yakin. Gitu. Bagaimana cara meyakinkan? Ya sudah, kalau memang selama itu ragu, lu ulang aja udah gitu. Kalau misalnya masih dalam sholat, ini tadi rakaat 2 apa 3 ya? 3 apa 4? Ambil yang 2, ambil yang 3, supaya lebih baik kelebihan rakaat daripada kurang. Karena dengan demikian misalnya dia akan lebih, dan itu yang membuat orang dianjurkan sujud sahwi kalau ragunya masih dalam sholat. Tapi kalau ragunya itu sudah salam, ulang aja udah, supaya tidak ragu gitu, supaya mantap. Karena dalilnya tadi dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yang terakhir tadi pertanyaannya tentang biografi, nanti dicek lagi ya, Abdullah bin Ummi Maktum, bahwa katanya sekalipun beliau kena ujian tunanetra waktu itu, katanya pernah membawa bendera perang. Ya memang dalam riwayat beliau pernah diserai bukan kekuasaan. Jadi biasanya Rasulullah kalau pergi ke luar kota untuk memimpin pasukan, itu suka ada katakan amir atau wakil yang diminta untuk menjaga masyarakat gitu. Maksudnya itu sementara itu begitu. Sementara beliau pergi dari Madinah karena untuk satu tugas, maka diserahkan pada tokoh tertentu ya, antara lain Abdullah bin Maktum pernah ya. Tentu Rasulullah pertimbangannya mungkin ini tidak lama ya, jangkauannya tidak sampai berbulan-bulan, sehingga cukuplah dengan beliau yang kondisinya memang tunanetra. Itu selain itu juga beliau juga menjadi muadzin kan ya, selain Bilal bin Rabah, muadzin yang pertama itu namanya Abdullah bin Ummi Maktum gitu ya. Jadi itu orang yang oleh Rasulullah dipanggil dengan ya man atabani Robbi. Dengan demikian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oh, masih ada 2 orang, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Saya akan menuju pada yang laki-laki dulu, nanti baru yang perempuan. Ini yang laki-laki ada di yang pakai kacamata ya? Ya. Di ruangan tapi pakai kacamata nggak apa-apa. Silakan Anda sampaikan. Tapi namanya sebutkan karena saya belum mengenal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maniso Wicaksono dari Jombang, Ustaz. Maniso Wicaksono. Iya. Jombang Ciputat. Oh iya. Ya, terkait leburan tadi, Ustaz. Terkadang kan kita tidak sengaja bagaimana hukumnya apabila dalam suatu istilahnya, kalau di istilah Jawa itu kan ada tumbak cucuan gitu ya Ustaz ya. Iya. Atau kalau di bahasa nasional ya dombanya diadu gitu. Jadi bagaimana ketika kita mencoba mengadu domba seseorang, kemudian seseorang itu berlebihan. Misalkan saya ke Ustadz Agus ini gitu, kemudian Ustadz Agus itu kan emosinya berlebihan Ustadz, gara-gara omongan dari saya begitu, kemudian Ustadz Agus ngata-ngatain yang berlebihan kepada apa yang saya adu dombakan tadi ke temannya tadi gitu. Nah itu hukumnya bagaimana dengan saya dengan Ustadz Agus gitu, karena saya yang bikin kompornya, kemudian yang emosinya Ustadz Agus misalkan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Wicaksono, Aiman Wicaksono ya? Keren juga kalau namanya itu. Iya, kalau yang tadi pesan
Maniso ya. Maniso itu bahasa Jawa itu. Ya, legio gitu ya. Manis selalu. Nah, manis selalu. Jadi baik, jadi tadi Bapak Maniso yang menyampaikan dan ini Ibu siapa yang bawa anak? Nah, silakan. Ini mic-nya, silakan. Silakan Ibu Anissa sampaikan. Diam dulu sayang, diam dulu. Ya. Oh ya, ini adiknya mau ikut bawa mic biar di Oh ya. Oh, malah nyanyi. Arfan Ya. saya. Assalam. Budanya dulu. Insya Allah mudah. Arfan. Sudah cukup, sudah. Sekarang kasih Ibu mic-nya. Budanya pinjam dulu nak. Pinjam dulu ya sayang ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Ya. Perkenalkan, nama saya Alisa. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, saya pernah punya masalah dengan seseorang gitu. Terus orang itu pertama minta maaf, saya maafkan, tapi diulang lagi sampai batas 3 kali kan. Nah setelah ketiga kali ini ya saya bisa maafin dia gitu, tapi dalam hati saya bilang seperti ini, ya sudahlah kamu sudah saya maafkan, tapi untuk dekat lagi seperti dulu mohon maaf, mulai saat ini saya harus menjaga jarak dengan kamu karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi lagi masalah dan itu akan memperparah keadaan. Nah bagaimana dengan prinsip saya seperti itu Pak Ustadz, apakah itu termasuk dengan saya yang tidak mengikhlaskan atau seperti apa Pak Ustadz? Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Maniso dan Ibu Anissa ini mirip-mirip ya namanya. Alisa ya. Maniso dan Alisa. Ya. Iya. Jadi baik yang Ustadz Maniso maupun yang bukan Maniso. Ya. Sebetulnya yang disampaikan Ustadz Maniso itu ya sudah terjawab gitu ya. Dari kalimat yang disampaikan itu bahwa dia memprovokasi Ustadz Agus, lalu Ustadz Agus tersemangati, terprovokasi dan akhirnya muntap, marahnya luar biasa gara-gara salahnya provokator itu, gitu kan ya. Nah, jadi bagaimana? Ya bagaimana itulah yang namanya tumbak cucuan kan ya. Tumbak cucuan itu ya mengadu domba. Kita tidak diperkenankan untuk melakukan namimah. Namimah itu tadi tumbak cucuan atau perbuatan yang sifatnya provokatif dan pelakunya namanya provokator. Ini menjadi bagian yang pasti akan sangat negatif imbasnya kalau sampai terjadi gitu ya. Jadi jangan sampai dilakukan. Ya Ustadz Agus nggak dosa, yang dosa yang memprovokasi itu. Nah, makanya justru kalau Ustadz Agus ada masalah dengan orang, itu yang paling baik menjadi muslih, menjadi pihak yang mendamaikan. Dan kalau orang yang mendamaikan boleh berbohong, begitu. Misalnya Ustadz Agus punya musuh Ustadz Bambang misalnya, itu tapi kalau bermusuhan kayaknya bukan Ustadz deh, ya. Jadi saudara Agus bermusuhan sama Bambang gitu. Itu Aiman tadi Wicaksono, ya, harusnya menjadi orang yang bijaksana itu. Namanya Wicaksono kan ya. Nah, jadi bijaknya apa? Bijaknya tahu bahwa boleh berbohong dalam rangka menjadi muslih. Jadi apa yang dikatakan Bambang kepada Agus jangan disampaikan apa adanya. Walaupun Bambang udah ngasah golok, enggak, dia itu karena emang mau nyembelih sapi gitu. Padahal yang mau nyembelih Agus, ya, jangan disampaikan mau nyembelih Agus. Oh itu bisa geger itu, gegernya geger genjek kalau begitu, ya. Jadi jangan sampai terjadi geger berikutnya gitu. Itu tugas seorang muslih itu sampai diizinkan berbohong, begitu ya. Nah, oleh karenanya tolong
tolong jangan mencoba satu perbuatan yang dilarang agama ini, karena pasti nanti ada imbas negatifnya, bisa peperangan yang dahsyat. Ini yang bisa nasihati Donald Trump siapa ya? Nah, yang bisa Pakistan, kan udah mulai senjata ini ya. Nah, walaupun nanti setelah 2 minggu apakah geger lagi atau tidak, kita lihatin aja. Jadi ada juga yang menyampaikan komentar yang menyampaikan bahwa yang bisa menghentikan kalau amunisinya habis. Seperti orang yang bisa mengembalikan orang pada mudik ke Jakarta lagi kalau sudah pucet. Kalau udah nggak punya duit kembali lagi pastinya kan. Nah, jadi begitu ya. Sekarang Alisa, Ibu Alisa, beliau punya prinsip, saya memaafkan tapi saya tidak sanggup ketemu. Wah, saya memaafkan tapi saya tidak sanggup untuk bersama lah, atau saya mau menjaga jarak. Ini sebetulnya lebih pada curhat. Nah, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Artinya apa yang beliau sampaikan itu pastinya ada latar belakang gitu kan. Nah, oleh karenanya memang memaafkan tidak harus kemudian ya tidak harus bersama-sama ya. Memaafkan ya sudah cukup dimaafkan, tapi apapun sebisa mungkin ayat Quran diikuti itu. Kalau sudah wal ya'fu maka wal yasfahu, maafkan dan lapang dada. Ini kira-kira dengan saya sanggup memaafkan tapi mohon maaf untuk tidak sanggup bersama lagi, itu kira-kira sudah isfah apa belum itu? Nah, ya, tapi kalaupun harus dipaksa bersama, barangkali runyam lagi kan gitu. Nah, oleh karenanya saya nggak tahu apa benar apa, nebak doang ini nebak. Nah, oleh karenanya ini perlu untuk disikapi ya, karena juga sebagian orang begitu ya, ada masalah-masalah lalu prinsipnya saya sudah maafkan tapi tolong jangan paksa saya harus ketemu dia lah, berarti ya belum juga ya. Nah, sudah yang tahu yang menjalankan gitu ya, yang ya tahu sendiri kan ya. Nah, jadi suasana hati itu yang tahu sendirinya, dan masing-masing punya bisa mengukur. Lah, mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan apakah masih ada? Kayaknya sudah tidak ada lagi, karena sudah akan ada agenda lebih lanjut, dan saya pun sebetulnya harus hadir dalam acara halal bihalal dan haul Bani Qasim yang ada di pesantren As-Safinah, Kali Suren, Tajur Halang, dan ya Kali Suren, Arko masuk kiri, lalu As-Safinah. Ya, jadi nanti saya setelah ke Kiai Haris Hakam, saya pernah hidup di masjid yang beliau ketua umumnya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terhitung di HP saya kita berhenti di menit 58 10 menit 10 detik, dan berarti kita sudah lebih dari jam yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.